Anda kembali lagi di Editor View, masih bersama saya Anneke Wijaya dan juga rekan saya Bramudia Prabowo. Kami juga masih bersama dengan editor CNBC Indonesia, Damiana Cut Emeria. Iya Mbak Emet, terkait dengan pembahasan kita dari sebelum jeda tadi begitu. Mafia pangan ini sebenarnya ada di mana dalam masalah impor kita yang melonjak-lonjak di tahun lalu? Apakah menurut Anda ini juga menjadi salah satu faktor yang harus menjadi perhatian masyarakat? Kalau mafia pangan itu bisa dibilang karakter yang dijadikan untuk kambing hitam kali ya kalau menurut kita. Karena apa? Sebenarnya kan itu tadi masalahnya di pemerintah. Produksinya aman atau tidak, harga bergejolak atau tidak. Nah, ketika pemerintah misalnya tidak tegas bahwa harga di petani harus dijaga, inflasi harus dijaga, ini kan jadinya adalah orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kelengahan pemerintah. Nah, ketika misalnya pemerintah lengah, dia masuk. Tapi kemudian kalau misalnya dia disebut sebagai mafia pangan kan, jangan-jangan itu memang dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi mafia pangan, untuk memanfaatkan kelengahan tadi gitu loh. Jadi kalau kita bilang di mana ada mafia pangannya, mungkin tidak terlihat kali ya, atau mungkin karakter yang dibentuk oleh pemerintah sendiri, mungkin seperti itu. Jadi menurut Anda sebenarnya mafianya ini adalah pemerintah sendiri begitu? Dari kebijakannya ya, efek dari kebijakannya jadi menciptakan adanya mafia untuk masuk memanfaatkan kelengahan pemerintah tadi. Oke, baik. Berarti tidak memungkiri bahwa memang Anda tidak ada kebijakan yang konkret tentunya atau perubahan yang konkret. Kedepannya ini makin banyak lagi mafia pangan kita memang karena ada celahnya, Mbak. Betul. Jadi ibaratnya istilah yang sudah banyak, maksudnya kita selalu diomong kejahatan selalu ada ketika ada peluang ya kan. Jadi kalau misalnya tidak ada peluang, tidak akan ada kejahatan, tidak ada akan mafia gitu loh. Jadi kebijakan pemerintah di mana, ketegasannya di mana, biar karakter-karakter mafia tadi tidak muncul seperti itu. Oke, kalau misalnya kita bicara terkait upaya strategis dalam memberantas mafia pangan, kalau memang pada akhirnya memang orang dalam pemerintahnya sendiri, ini berarti upaya apa yang harus dilakukan? Apakah memang perubahan regulasi juga cukup untuk memberantas mafia pangan, atau justru ada upaya yang lebih jitu lagi untuk memberantas hal ini? Maksudnya bukan orang dalam pemerintah ya, tapi kebijakan yang dibikin pemerintah. Jadi pemerintah menciptakan peluang untuk lahirnya mafia. Cuman kita tidak bisa bilang mafianya ada di mana, karakternya di mana. Soal untuk bisa memberantas mereka ya itu tadi. Jadi pemerintah harus tegas menghapus kelengahan-kelengahan tadi, mulai dari memang ada produksinya kah, harus datanya harus jelas, terus harus terbuka. Memang sekarang pemerintah sudah mulai terbuka, stok kita berapa, di mana ada produksinya, kapan kita defisit, kapan kita tidak defisit, memang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan itu mungkin kalau menurut yang kita lihat sih, sepertinya mulai menekan aksi-aksi mafia pangan tadi. Jadi tidak ada lagi peluang. Nah, kalau yang sudah baik dilakukan oleh pemerintah sejak kemarin itu, katakanlah sejak tahun 2023 kemarin, itu dilanjutkan dan lebih diintensifkan, itu akan bisa menghapus praktik-praktik mafia pangan. Baik, ini menarik. Anda sebut soal keterbukaan data. Kalau berdasarkan dialog kami sebelumnya dengan salah satu asosiasi di bidang pangan juga, justru mereka mengkritik adanya keterbukaan itu karena menjadi celah bagi pengusaha atau mungkin oknum-oknum yang berada di luar negara kita agar bisa justru memainkan harganya ketika kita membutuhkan impor tersebut. Tanggapan Anda seperti apa? Saya rasa kalau dari saya sendiri sih saya rasa tidak akan ya, karena balik lagi itu kan ada di kebijakan di pemerintah. Begitu pemerintah misalnya menyatakan bahwa stok kita sekian dan kita punya sekian untuk berapa lama, itu akan menentukan kebijakan pemerintah membuka keran-keran yang untuk bisa memasukkan. Dan itu tidak akan begitu gampang untuk praktik-praktik mafia tadi atau upaya-upaya negara lain untuk menekan kita atau memanfaatkan celah-celah yang tidak seharusnya gitu loh. Jadi saya rasa keterbukaan dan kejelasan data itu memang tetap harus lebih transparan seperti yang dilakukan pemerintah sekarang. Oke, Anda katakan keterbukaan informasi terkait data saat ini pemerintah sudah lebih terbuka begitu ya Mbak Eme ya. Tapi untuk mengintegrasikannya antara kementerian dan juga lembaga-lembaga lainnya, Anda menilainya skornya berapa untuk integrasi? Karena jangan sampai salah-salahan begitu ya datanya, karena datanya berbeda-beda setiap kementerian dan juga lembaga. Kalau dengan adanya Bappenas sekarang ya, itu mungkin itu salah satu upaya pemerintah untuk mengurai masalah yang ada ya.
dengan ada Badan Pangan Nasional yang dia bisa mengintegrasikan pendapat dari berbagai kementerian dan menetapkan bahwa data dari BPS itu memang tidak bisa dibantah. Memang seperti itu adanya. Mau Kementerian Teknis bilang A, B, C, D, tapi kalau BPS bilang A, ya memang harus A gitu loh. Jadi mungkin dengan keberadaan dari Bappenas sekarang itu mulai untuk itu mengintegrasikan keegoan dari kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga teknis yang ada. Baik, menarik sekali. Sayang waktu kita sudah habis. Untuk selengkapnya mungkin bisa kita baca bersama di artikel-artikel yang berada di cnbcindonesia.com. Sekali lagi terima kasih editor CNBC Indonesia, Mbak Daviana Cut Emeria, dan juga Bram. Terima kasih.